Piala Champion Dini hari nanti, Harian Jogja mengundang kelompok supporter dari Manchester City di wilayah Jogja dan juga Chelsea di wilayah Jogja untuk membahas soal gimana nanti kedua tim berlaga di final, gimana pergerakan pemain. Kita akan tantangnya mereka. Tahun ini dari grup C sendiri kan kita lihat tim-timnya juga lumayan bagus. Gak nyangkanya itu waktu draw sama Porto, Mas. Waktu draw itu kok bisa draw gitu loh. Harusnya bisa menang tapi kok malah draw. Jadi sebenarnya udah nyangka sih kalau tetap bisa fight banget di grup C. Kalau di final, kalau di babak grup sih memang ekspektasi ya pasti lolos, maksudnya bisa lolos dari babak grup masuk ke 16 besar itu udah pasti bisa dibilang wajib lah ya. Cuma kalau masalah poin nggak pernah sih mikir nyangka nggak segitu atau nggak pernah sih mikir, yang penting lolos aja gitu. Masalahnya tinggal juara grup atau runner up grup. Nah, kebetulan kemarin bisa juara grup, jadi ya kalau di grup ya nyangka aja. Maksudnya udah pasti optimis lihat lawannya, walaupun Sevilla juga lawan berat ya, maksudnya paling berat lah di grup itu bisa dibilang, tapi ya kalau itu udah yakin lolos. Walaupun waktu dilatih Lampard tuh ya agak-agak senam jantung setiap lihat main itu pasti senam jantung, cuma yakin aja kalau di masalah babak grupnya. Ya kalau ditanya sih awalnya ya agak sedikit pesimis sih, karena ketemunya ya lumayan, ya bukan lumayan sih, memang tim gede juga, tim besar. Tapi setelah kita lihat match di pertama, ya kita yakin kita bisa lolos. 1-0 itu ya? Ya. 1-0 ya. Untuk leg kedua bisa jadi 2-0 itu? Leg kedua itu justru mainnya sebenarnya nggak sebagus dari leg pertama, tapi bisa menang, maksudnya bisa 2-0 ya karena sisi home juga. Tapi sebenarnya kalau pribadi ya, salah satu permainan terbaik bisa sampai lolos itu sebenarnya Atletico leg pertama. Itu mainnya bisa dibilang kalau bisa konsisten mainnya seperti itu ibaratnya lawan City bisa dibilang kalau sekarang banyak yang jagoan City ya, secara dari materi pemain, dari match-match mereka ke belakang tuh jauh lebih stabil, jauh lebih bagus, menyerang juga bagus, bertahan juga bagus. Cuma kalau Chelsea bisa main kayak lawan Atletico kemarin, kita sebagai fans optimis banget karena itu namanya bagus banget di leg pertama loh ya. Terlepas golnya sedikit beruntung karena waktu itu back Atletico buang bolanya, dapatnya ke Giroud, tapi ya mainnya memang bagus, pertahanannya bagus, rapi lah, bisa dibilang seperti itu. Kayak lawan Atletico di leg pertama bagus banget, maksudnya walaupun tidak sebagus Atletico di leg pertama memang bagus gitu. Cuma di kedua memang agak goyang ya, mungkin karena jadwalnya lumayan padat sih waktu itu. Jadi Tuchel harus rotasi pemain juga mungkin beberapa juga capek ya. Jadi di match kedua mainnya nggak bagus, bisa dibilang nggak bagus gitu. Selamat aja di leg pertama menang gitu loh. Jadi ya gitulah. Ya lawan Porto kalau dibilang nyangka apa nggak nyangka, kalau fans ditanya tuh sebenarnya pasti ada sisi optimisnya, Mas. Dia bilang nggak nyangka, dia pasti sebenarnya dalam hati pasti dia optimis sebenarnya gitu ya. Kalau optimisnya optimis aja gitu. Udah pada level nggak nyangka sebenarnya deh. Optimis ya, lihat main bagus, optimis gitu aja sih. Kalau saya pribadi nih seperti itu. Mas Afid? Kalau menyambung match lawan Porto, kenapa di leg kedua seperti itu? Kayaknya sih menurut saya karena memang udah di leg pertama kita unggul, jadi untuk leg kedua nggak terlalu ngotot untuk menang gitu. Setidaknya kita sudah mengantongi tandang ya kalau nggak salah itu.
Iya. Jadi untuk leg keduanya ya kita cuman ya nggak terlalu ngotot untuk menang lah. Kita Ya, sudah lolos gitu. nggak salah jadwalnya emang padat waktu itu. Dan jadwal juga padat sih. banget. Jadi seminggu cuma 3 kali, weekend, midweek sama weekend lagi. Gitu. Dari kalau lihat kita waktu kita ketemu, kita berharapnya sih ketemunya tim besar Mas malahan. Buat jadi pembuktian. Ternyata ketemunya sama Mönchengladbach, dan kita lihat track record Mönchengladbach sebelumnya itu kan waktu sebelum kita setelah kita dapat undian kita ketemu Mönchengladbach, kita langsung cari info tentang Mönchengladbach, terus lihat track recordnya di Liga Jerman juga udah masih lumayan, itu masih di atas terus, 4 besar lah waktu itu. Terus tapi kita masih optimis karena waktu itu kita 12 laga tidak terkalahkan waktu itu di semua kompetisi, dan waktu ketemu Mönchengladbach itu sampai adminnya Twitternya City, dari pusatnya City sendiri kayak istilahnya dipesiwar sama adminnya Mönchengladbach untuk karena rekor itu Mönchengladbach pengen ngeberhentiin waktu itu. Ya. Terus pas lihat komposisi pemain dan pas lihat leg pertama itu, ini bisa menang mudah sih kayaknya. Dan terbukti 2 leg pertama itu kita menang agregat 4-0 tanpa kebobolan. Kalau pas waktu ketemu Dortmund itu agak deg-degan sih Mas, karena rekornya Pep di Champions League sama City kan selalu terhenti di 8 besar. Ya. Dan ketemunya itu Dortmund, dan Dortmund lagi bagus-bagusnya waktu itu karena ada Erling Haaland. Nah itu monster sekali buat tim-tim gede kayak City gitu. Tapi ternyata permainannya juga waktu di leg pertama nggak sebagus di Liga Jermannya dia sih. Ya, Dortmund gitu. Tapi gara-gara dia bisa nyetop Erling Haaland. Ya, mungkin rata-rata kan kalau dilihat dari kayak akun-akun yang mengulas sepak bola itu kan Erling Haaland, kenapa Dortmund bisa kalahan karena Erling Haaland kan dikunci sama dia sama Stone. Jadi kan kayak ujung tombaknya kan dia udah tumpul. Jadi tinggal bisa mainin yang sayapnya Sancho sama si Bellingham ataupun siapa itu. Nah, terus yang kiri kanan kan sama Pep kan kayak nggak terlalu diwanti-wanti. Yang diwanti-wanti kan yang strikernya itu si Haalandnya itu yang bisa kayak lebih ngosah ngasih ataupun narik back ke depan ataupun apa. Jadi lubangnya itu bisa ketutup dengan Haaland mati. Akhirnya semuanya kayak lebih bingung sih kalau dilihat dari permainan kemarin. Di leg kedua sih kita agak deg-degan, misalnya waktu itu kan kita kebobolan duluan. Dan agregat itu 2-2. Kalau 2-2 itu belum aman buat kita. Ya. Kalau draw 2-2 kan Dortmund yang lolos waktu itu. Karena kan dia ada gol tandang. Kita udah deg-degan, tapi ternyata masih bisa fight sampai akhir. final ketemunya PSG. Iya. Lagi itu. mulai leg pertama deg-degan ya. Sebelum mulai leg pertama deg-degan banget sih Mas, karena kita juga kebobolan duluan waktu itu. Karena lawan tim bintang ya. Lawan tim bintang. Kita kebobolan duluan babak pertama itu yang ngegolin Marquinhos. Dan kita lihat serangan baliknya dari PSG, Neymar sama Mbappe itu Gila. Kayak serem banget, tapi beruntungnya kita bisa maksimalin Di babak keduanya. Sih. Kuncinya apa waktu itu kan? Bisa Mungkin kalau dari pendapat saya pribadi sih kayak karena babak pertamanya kita cuman kebobolan dari servis atau bukan open play gitu. Pep coba lebih menekan PSG dengan cara
tipikalnya dia ball possession dan lain-lain, dan akhirnya waktu itu kan kita di menit-menit 70 itu kita tetap fight terus, dan akhirnya jebol pertama itu dari De Bruyne yang nggak nyangka dikira umpan tapi malah masuk ke gawang. Dari situ udah langsung semangat lagi sih. Leg pertama 2-1 ya dia? Iya, leg pertama 2-1. Leg kedua 2-0. masih deg-degan. Tambah deg-degan sih Tambah Mas sebenarnya. deg-degan sih. Soalnya kan PSG dia ngincer biar bisa menang kan. Soalnya dia baru ngantongin 1 gol kandang aja. Sedangkan City udah 2 gol tandang. Seharusnya kan PSG harus menang 2-0 minimal. Nah, di situ yang jadi beban adalah gimana caranya si PSG kan pasti fighting nyari gol, sedangkan si City nyari aman dengan dia tetap bertujuan ya bisa mungkin juga nyetak gol. Cuman dilihat dari permainan juga kan meninjau dari yang leg pertama itu kan PSG saat udah kebobolan 1-1 itu kan permainan jadi lebih enggak karo-karoan karena emosinya terpancing dulu Mas. Sempat terpancing habis itu kan jebol lah gol kedua 2-1 itu kan juga sampai di kartu merah tuh si Nyueni itu. Nah itu kan jadi tambah frustasi mereka. Nah di leg kedua ini PSG juga semakin ngotot. Nah cuman ngototnya kan ya hampir sama kayak yang leg pertama, cuman dengan dia harus mengajar kayak gitu jadi permainannya lebih berubah. Terus City dengan karakternya dia, dengan pembawaannya dari Pep sendiri yang menekankan bahwasanya ya memang nilai kedua, tapi sebenarnya mungkin permainan tetap harus permainan. Jadi nggak kayak permainan karena kita sudah menang terus ngeloyo ataupun apa, enggak. Tapi Pep tetap menstandarkan permainannya tetap di standar yang sama. Jadi nggak menurunkan ataupun kayak melebih-lebihkan itu juga enggak sih dilihat dari itu. Kalau saya sih pribadi jujur optimis banget ngelihat skuad Madrid yang sekarang. Saya optimis Chelsea lolos dari Madrid. Optimis banget, apalagi lihat pertandingan leg pertama walaupun hasilnya imbang, tapi dilihat dari permainan ini cukup optimis banget malah bisa lolos dari Madrid, dan terbukti di leg kedua juga ya dengan mulus lah. Kalau ketemu Madrid itu sebenarnya kalau lihat optimis nggak optimis tuh, kalau ketika lihat drawingnya maksudnya waktu Madrid itu sih lebih ke wah ibaratnya bukan pesimis, tapi kalau kalah ya siap gitu loh, maksudnya oh ya udah, karena memang kalau dilihat dari permainan awal musim gitu sampai semifinal udah bagus sebenarnya, karena materi ya walaupun memang di bursa transfer datangin pemain macam Havertz, Werner, cuma kan belum kelihatan tuh sampai sekarang juga sebenarnya belum kelihatan kontribusi yang benar-benar. Werner juga nggak top scorer dan Havertz pun enggak gitu kan. Terus di defense cuma ibaratnya ya ada perbaikan walaupun masih sampai sekarang sebelum diperbaiki itu masih ada perbaikan. Jadi ketika ketemu Madrid ya kalau kalah ya siap-siap aja. Cuma kalau ditanya kembali lagi semua fans itu pasti optimis, dalam hati itu pasti ada keinginan pasti bisa ya gitu. Apalagi lihat leg pertama mainnya imbang 1-1 nih, yakinlah di leg kedua bisa gitu. Ketika lihat kalau saya pribadi lihat Chelsea itu lihat mainnya awalnya gimana. Kalau di awal udah ngaco biasanya udah ya udahlah gitu, menang udah syukur. Cuma kalau di awalnya udah rapi, udah bagus, itu optimis. Maksudnya mainnya santai aja. Deg-degan pasti, cuma lebih santai bakal lebih pasti gitu lah istilahnya. Ketemu Madrid gimana sebenarnya pribadi ya seneng, lebih tepatnya surprise ya bisa lolos, karena memang ya kalau balik lagi ke materi pemain Madrid juga sebenarnya enggak apa ya, bisa dibilang leg pertama nggak ada Ramos kan. Nah, itu juga walaupun ternyata di leg kedua ada Ramos malah ternyata menang ya gitu ya. Bisa dibilang waktu itu sih lebih ke dalam hati optimis gitu. Tapi kalau di maksudnya ditanya ya kalau menang syukur, kalau waktu itu harus terhenti di semifinal ya nggak apa-apa, udah bagus lah di waktu dengan pencapaian di musim itu udah bagus lah menurut saya pribadi waktu itu, seperti itu sih. Tapi kunci utama mengatasi Madrid apa? Evaluasi teman-teman. Pressing midfield. Kalau saya loh ya midfield. Jadi menang di midfield, terus karena Madrid di leg pertama imbang dia kan pasti ngejar kan. Jadi Chelsea lebih ke pressing di tengah, Kante mainnya juga bagus. Jadi ketika tengahnya udah dapet kan, otomatis depan lebih enak gitu. Dan bertahan juga lebih santai karena udah tengahnya udah kuat duluan. Jadi bertahannya lebih kuat lah istilahnya. Kalau
pribadi lihatnya sih lebih ke midfieldnya menang. Jadi Kroos, kalau dibilang tuh Kroos versus Kante, menang Kante waktu itu, seperti itu. Siapa lagi? Mendy sih, harusnya Mendy. Ada Jangan, pesan sendiri. jangan yang satunya lah. Kayaknya udah nggak bisa diharapin deh. Kayak lebih bagus memang Mendy sih. Kan? Sama, alasannya Mendy. Kalau masnya, saya kalau suruh milih dan dia fit karena kemarin terakhir kebentur tiang ya. Jadi kemarin kan sempat ditarik keluar di match terakhir itu dari konferensi persnya Tuchel itu dia kebentur tiang. Jadi Tuchel juga belum bisa memastikan 100% dia main gitu. Tapi kelihatannya sih nggak apa-apa karena kemungkinan bisa main karena sebenarnya lebih ke badannya kebentur tiang aja, nggak ada yang terlalu parah. Mendy, alasannya kenapa? Semua fans Chelsea pasti tahu alasannya kenapa. Tidak perlu saya jelaskan. Saya pasti udah tahu kenapa. Center back dulu 3 nih. Pasti Thiago Silva, Rudiger kemungkinan. Iya, sama Uzoma mungkin. Kenapa Untuk 3 itu? center back. Ya menurut saya sih karena ya udah lumayan nyatu deh. Kalau saya 3 backnya kemungkinan Tuchel akan pakai sama kayak kemarin, Silva, Rudiger sama James, tapi James ditaruh di tengah kanan karena 2 match terakhir kayak gitu karena Christensen kan cedera, kemungkinan juga belum bisa main. Kalau prediksi saya seperti itu. Zuma di cadangan aja deh. Agak ngeri dia mainnya, apalagi di final gitu. Bagus di bola atas tok soalnya, ketika membaca permainan kurang ini. Kemungkinan James ditaruh di center back kanan di sebelah Aspi besok. Ya, karena kiri lah. Back kanan jelas Azpilicueta, back kiri Chilwell mungkin. Jangan Alonso lah. Chilwell kemungkinan yang bisa lari. Ya. Jadi udah nggak tengah 2. Kalau saya sih kemungkinan Kante sama Kovacic. Ada dan Saya sih pengennya itu, kalau saya tanya pribadi, saya pengennya Kante sama Kovacic. Mbak. Asal? Sama kalau keinginan Kante sama Kovacic, cuma kemungkinan Kante sama Jorginho karena Kovacic sama Jorginho perannya sedikit beda. Jorginho kan diharapkan bisa ngalirin bola. Kalau pas bagus performnya ya nggak apa-apa, semoga dia bisa bagus performnya, nggak ngelawak lah istilahnya. Angin-anginan nih. Ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Bukan pelatih. Oke, naik ke atasnya dikit nih. Siapa nih? Kalau saya pribadi ditanya, saya pengennya ada Mount, Pulisic sama Ziyech kemungkinan. 3 ya. Mohon Pulisic sama Ziyech. Kalau 3-4-3 sih kayaknya Moon, Pulisic sama Werner kayaknya. Karena memang tetap Werner saya yakin pasti dipakai. Pasti jadi starting. Ya. Nggak tahu kenapa. Kayaknya untuk ngasih kesempatan buat dia deh. Mount itu pasti kanan kiri. Nah, Mount Pulisic kemungkinan ya. Nah, depannya lagi tergantung nih, bisa Havertz kalau mau main model tanpa striker, Havertz agak maju. Tapi kalau pakai striker, Werner kemungkinan yang bisa lari aja. One and only. Tapi ya cuma lari aja dia. Sebenarnya bagus dia bisa buka ruang. Jadi yang nggak dilihat banyak orang kan sebenarnya bagaimana dia membuka ruang buat pemain lain kan. Gitu. Itu yang banyak yang nggak dilihat kan di situ. Kalau kemungkinan sih Mount, Pulisic dan Werner atau Havertz itu aja sih. Kalau Ziyech itu ya kalau nanti Ziyech dipasang ya nggak apa-apa, tapi kemungkinan mainnya lebih lambat gitu aja. Oke, kita perkiraan pemainnya dari kiper dulu. Dari kiper jelas Ederson. Back kanan sekarang. Back kanan jelas yang main tetap Kyle Walker. Karena speed dan defensifnya dia oke sih saat Ya.
keunggulan lainnya? Dia nggak telat buat naik ataupun turun. Kalau sebelumnya kan buat di awal-awal musim itu kan, kalau dari aku berarti ngelihat itu kan Walker ini kan dia memang tipikal yang sering bantu maju tuh Mas. Nah cuman di saat dia bantu maju dia sering beberapa kali telat buat mundur. Nah sedangkan setelah tepatnya aku ngelihat Januari ke sini itu dia makin bagus dengan dia maju tuh, kalau memang benar-benar dibutuhkan ataupun memang benar-benar posisi dia tuh bisa mensupport tim. Jadi nggak kayak memaksakan maju-maju terus. Jadi dengan posisinya dia bisa majunya sewajarnya, tapi dengan tetap defense-nya dia kuat. Nah itu yang jadiin poin plus si Walker kenapa dia tetap di posisi bek kanan terus sampai saat ini. Bek kiri ini? Bek kiri yang dimainin Alexander Zinchenko. Kalau Zinchenko menurut pandangan saya pribadi sih dia lebih berani buat fight sama pemain-pemain sayap yang lainnya. Kayak kemarin waktu sama PSG itu kan yang pertama dimainin kan Joao Cancelo. Terus Joao Cancelo telat nutup terus diganti sama Zinchenko. Dan akhirnya ya Zinchenko Terbukti. bisa, kalau ketika City nyerang dia bisa buka peluang change rate-nya lebih bagus daripada Cancelo. Dan kalau defensifnya pun dia lebih disiplin daripada Cancelo, gitu sih Mas. Di main bertahan 4 ya? Ya. Yang kedua siapa ini? Jelas Diaz sama Stones Mas. Udah cocok dengan pilihan pertama itu ya? Ya, jelas. Karena pemain cadangannya yang di back itu masih belum terlalu bisa klop. Chemistry-nya belum klop banget sih. Keunggulannya apa itu? 2 tower itu? 2 tower. Kalau dari dia sendiri, dia apa ya Mas? Tackle suksesnya lebih banyak daripada back-back yang lain. Jadi kayak dia successful blocknya lebih banyak. Dia berani. Dia tetap biasanya kan back-back tim-tim besar kan, kalau udah diserang gitu ataupun udah masuk kotak penalti dia mempercayakan temennya. Kalau Diaz itu enggak Mas, jadi dia tetap kejar bola di mana, yang penting udah masuk kotak penalti dia tetap kejar. Positioningnya juga dia bagus. Sama Stones itu dua-duanya juga bagus, dia lebih fight. Kalau udah keserang itu mereka fight banget sih, gimana caranya biar nggak kebobolan kayak gitu. Dan untuk pelapis main bertahan, pelapis pilihan pertamanya Laporte. Terus ada mungkin Garcia atau Nathan Ake juga bisa. Cuman tetap yang prioritas pertama dia sama Stone sih Mas. yang dimainin. Iya. double ya bisa ya? Iya. Ada yang cedera toh? Nggak ada. Alhamdulillah nggak. Alhamdulillahnya nggak ada. Oke, naik ke ini tengah nih. Dari kiri dulu aja. Siapa kiri? Dari kiri mungkin kalau gelandang serangnya itu Ilkay Gundogan sih. Ilkay Gundogan karena dia lebih bagus, suplai bolanya dia lebih merata, dan dia positioningnya juga bisa menjadi false nine-nya juga. Mas Amit? Kalau aku Pilihan lain? buat yang kanan, Hanya 3 ya biasanya ya? ya 3. 3 biasanya. Kalau yang kanan Ilkay Gundogan juga setuju sama Mas Riko. Cuman apa ya? Ya Ilkay Gundogan itu, tapi yang aku seneng dari Ilkay Gundogan itu walaupun dia posisinya kanan, cuman beberapa match saat terbukti di liga itu dia bisa membantu di lini serang yang lebih top tier lah daripada gelandang yang lain. Contoh kan Ilkay Gundogan kan dia menyabet top skor klub sendiri dengan 13 gol, sedangkan posisi dia adalah gelandang. Hal yang kayak jadi nilai plus tersendiri sih kenapa Gundogan bisa dimainkan di kanan dan besok bisa masuk ke starting line up-nya buat lawan Chelsea besok. Jadi Gundogan ya pertama ya. Ya. Tengah kedua? Tengah Jelas kedua, Kevin De Bruyne. Asisnya itu semuanya, hampir semua itu kayak nggak nyangka gitu loh Mas. Jadi umpan-umpannya yang harusnya nggak masuk akal jadi masuk akal kalau bola udah dipegang De Bruyne. Kalau De Bruyne waktu nggak main itu kayak City itu kehilangan
penyuplai bola yang membuka peluang lebih banyak sih mas. Chance create-nya itu kayak masih buntu gitu loh. Walaupun dari yang lain tuh itu tetap bagus, tapi kalau nggak ada De Bruyne itu kayak ada yang kurang gitu lah. Kayak saya tanpa garam. Iya. Sama lah intinya, kalau sama Chelsea itu nggak ada Kante udah habis. Iya. Nanti kita di tengah ketiga. Di tengah ketiga gelandang bertahannya mungkin satu lagi Rodrigo sih mas. Kalau nggak Rodri, Fernandinho. Ya itu pilihannya. Tinggal maksudnya Fernandinho ya. kalau di Liga ya. Cuma kalau buat besok ini kan masih belum tahu, tergantung buat gelandang jangkarnya mau pakai Rodri atau Verna. Soalnya dua tipikal pemain ini mainnya beda mas. Jadi kalau Rodri itu lebih supply bolanya lebih fleksibel, jadi lebih ke kanan kiri Yang gitu. pertama buat teman-teman. Rodrigo sih. Karena Rodrigo, lebih ke Rodrigo. karena Rodrigo sendiri bisa apa ya, kayak membuka visionnya lebih banyak lagi. Kalau Fernandinho kan dia lebih fokus ke bertahannya aja gitu sih. Geser ke depannya lagi. Ada siapa bisa? Kiri atau kanan dulu? Siapa aja yang depan? Kiri kanan. Dari kiri lah. Dari kiri, kalau Kiri. dari saya mungkin Phil Foden yang Phil Foden, dimainin. Mas. Ya, Phil Foden. Karena dia tipikalnya dia sebenarnya gelandang, tapi Dipindah sama posisi. Pep dipindah posisi jadi winger, dan itu bagus banget buat ditaruh di false nine ataupun di wingernya. Dan selama ini udah tokser ya. Iya, udah terbukti, alhamdulillah. Udah terbukti dia bisa membuktikan bahwa kalau dia itu pantas di tim utama City gitu. Dan setahu ini baik-baik aja ya, maksudnya nggak ada terganggu kabar-kabar cedera. Oh, enggak. Alhamdulillah. Sehat walafiat, Sehat. Mas. Dan sebelahnya Foden siapa ini? Sebelahnya Foden mungkin Di kanan kok? kalau di kanannya mungkin Mahrez nah aku. Mahrez atau Bernardo. Atau Bernardo. Satu Bernardo. Ya. Satu. Ya, Mahrez yang pertama. Mahrez yang pertama sih. Ya. Karena beberapa kali Mahrez sempat tokser ya. Ya, Ya, konser banget konser. waktu sama PSG Pas kemarin. di Champion ini dia kelihatan lebih ada nyawanya daripada yang di Liga sih kalau aku nyermatinya. Dan satu lagi nama di depan. Nama di depan Tergantung ini. Bernardo sih mas. Bernardo. Ya, bisa jadi Bernardo. Karena kita dari Pep itu jarang banget mainin Murni. striker murni. Ya. Jarang banget mainin striker murni. Dia lebih suka mainin false nine-nya dia daripada striker murni. Kalau Chelsea sendiri yang patut diwaspadai sih dari gelandangnya sih mas. Dari N'Golo Kante itu bisa motong serangan dari berbagai sisi, dan itu bakal jadi serangan balik yang menakutkan buat lini belakang City. Tapi ada Mahrez buat kunci-kuncinya gimana. Itu semua tim kan ya? Iya, cuman kan nggak mungkin toh, walaupun dia pernah tim terus ditandingin di final beda klub kan nggak mungkin dia mau sama-sama wah aku sudah kalahan iki di iki njok aku ngalah iki kan nggak mungkin, mesti bakal sama-sama fight. Dengan Kante pengen timnya menang, Mahrez juga pengen timnya juga menang. Iya. Jadi seperti itu. Kante ya. Kante. Selain Kante siapa lagi? Selain Kante kalau aku ke Mason Mount. Jadi pemain Chelsea yang baru naiknya ini yang sepantaran sama Foden, Mount ini menurut aku dia bisa jadi momok menakutkan sih, karena melihat beberapa laga Mount ini kayak menjadi ya sedikit benar-benar kayak di super sub-nya Chelsea. Dikala Chelsea kebuntu ataupun dikala Chelsea benar-benar ada peluang cuman yang lain nggak bisa tuh, tahu-tahu matchwing ada Mount bisa buka ataupun ada Mount bisa cetak gol. Nah, itu juga salah satu kayak selain Kante, Mount ini juga harus patut diwaspadai walaupun umurnya masih tergolong sangat-sangat muda seperti Foden, cuman dari segi skill, dari segi bagaimana dia bermain itu juga patut diwaspadai sih menurut saya. City mungkin Kevin De Bruyne.
Dan satu, kebanyakan deh. iya bisa. Itu sih paling yang harus diwaspadai banget, Kevin De Bruyne sama wonderkidnya itu si Foden. Itu sih. Coba. Ya. Sama De Bruyne karena dia playmaker kan. Kalau udah bisa diputus di situ, ya ada Silva sih sebenarnya, Bernardo Silva. Cuma De Bruyne ini lebih ibaratnya lebih utama lah kalau pemeran itu dari utama sama Foden, karena Foden lebih ke efek kejutnya ya, dari secara postur kecil cuma lincah banget, finishing juga bagus. Jadi ya emang harus bisa menurutnya dua pemain itu kalau bisa benar-benar di press, ibaratnya jangan sampai mereka berkembang, gitu aja kalau dari saya.